Kalau matematika itu adalah bahasa logika, teman-teman, ekonomi itu adalah tentang menentukan pilihan, maka komunikasi apa coba? Seni, oke. Rasa, kebebasan, informasi, oke. Ketika kita belajar antropologi dan kita belajar manusia, kita akan memahami bahwa komunikasi adalah fondasi peradaban sekarang. Komunikasilah yang menciptakan apa yang disebut realitas. Kita tahu itu kertas, bahwa kertas itu adalah uang. Itu hasil dari komunikasi dan kesepakatan bersama tentang nilainya, maka jadilah itu uang. Tanpa komunikasi itu tetaplah kertas. Paham kan? Negara itu kan imajinari kolektif kita semua ya. Nggak ada bentuk aslinya tuh. Dengan simbol, bendera, bahasa, dan segala macam kita paham. Nah, itulah produk komunikasi. Ketika gue baca semua buku komunikasi tadi, gue sampai kepada satu kesimpulan lagi nih teman-teman. Komunikasi itu realitas gitu. Bukan cuma soal menyampaikan pesan. Tapi soal siapa yang menentukan realitas. Komunikasi itu pencipta realitas. Politik itu panggung realitas. Internet atau digital itu penguji realitas. Kalau dulu di media konservatif, pengukur realitas. Tapi kan internet berbeda sekali ya teman-teman. Pasti udah paham juga, udah dipelajari juga. Two way-nya, one way-nya, segala macam, feedback-nya, impact-nya, dan lain sebagainya. Makanya nggak bisa lagi dijadiin pengukur, tapi penguji. Ketika realitas yang kita buat, kita pamerkan, terus kita uji di sosial media, di internet, maka either dia digantikan realitas yang baru, atau dia semakin kuat. Nah, itulah kenapa materi ini sangat sulit. Sangat-sangat sulit, karena kita bicara soal persepsi, teman-teman. Seberapa banyak persepsi? Di sini ada berapa orang? 27, tambah abang 28, 20 soalnya. Ya anggaplah 2 juta orang lah kita sekarang ya. Ada 2 juta persepsi gitu. Makanya ada penghapus, ada tisu. Balik lagi ke awal tadi, 3 hal itu liar. Keliaran itu menghasilkan persepsi. Tapi ada satu hal yang bisa menjinakkan 3 hal yang super wild tadi. Yang satu benang merah bisa menyatukan itu semua dan menguatkan orang yang memilih jalan itu atau orang yang berhasil menempuh jalan itu, tak lain tak bukan adalah relevansi. Ini bukan tentang siapa yang paling pintar, siapa yang paling nasionalis, siapa yang paling akademis, siapa yang paling teknokrat, siapa yang paling... Enggak. Yang namanya kita bicara komunikasi politik di era digital adalah siapa yang paling relevan. Itulah yang membuat dia bertahan. Itulah yang membuat dia semakin kuat. Itulah yang membuat... Nah, langsung ke study case nih, teman-teman. Tahu Pak Ridwan Kamil? Ya, tahu. Nah, itu adalah bukti kegagalan relevansi. Dengan semua gimmick, hal-hal yang anak muda banget. Taman... Siapa yang dari Bandung? Ada, teman-teman? Untuk pertama kalinya saya ada di satu kelas, nggak ada yang dari Bandung. Iya, saya ada di mana. Oke, ya dengan segala macam dan berhasil waktu itu. Tahun 2012. Ya, setelahnya jadi gubernur juga berhasil. Nah, tahun 2024 yang bikin kita kaget dan bikin semua orang kaget waktu itu, nothing change. Dari strategi Pak RK. Stuck. Benar-benar stuck. Mobil curhat. Psikolog keliling. Kamu di mana gitu. Itu kalau 2000 yang niru Dilan tahu? Itu 2012, 2013 dilakukan oke. 2024 ya kan artinya ada hal yang penting gitu loh diurus kayak gitu kan. Karena zaman udah berubah, teman-teman. Zaman udah berubah. Enggak lagi orang terpesona dengan hal kayak gitu. Dulu
itu sangat-sangat kena karena itu sesuatu yang fresh. Tapi ketika itu sudah tidak relevan lagi, maka voters berganti. Di sisi yang lain, Pak Pramono Anung kerjanya enak. Ketika Pak Ridwan Kamil bilang mobil curhat, dia ngejelasin soal seberapa penting ada psikolog di setiap puskesmas. Ketika Pak Ridwan Kamil bilang solusi polusi adalah pohon, dia bilang masalah polusi adalah kendaraan. Nah, akhirnya ketika lu nggak relevan, selain itu melemahkan konstituen lu, melemahkan voters lu, itu juga memperkuat lawan lu. 2014 sampai 2017 lah. Ketika pejabat publik melakukan kegiatan yang quote and quote asyik gitu ya. Main band, ngevlog, ngobrol, bercanda, itu tuh jadi something fresh buat publik gitu. Kita suka Bu Susi cubit-cubitan gitu waktu itu sama Bu SMI. Dulu ada Yowis Band kalau nggak salah namanya. Itu menteri-menteri yang kita punya. Leo Band. Oh ya, Leo Band. Yowis Band mah ini ya, Bayiska ya lupa. Itu yang isinya menteri juga sentimen positif. Tapi tahun 2020, menteri-menteri ini bikin nyanyi-nyanyian waktu COVID. Strategi yang sama, barang yang sama, tapi resultnya kontradiktif. Kenapa? Karena sudah tidak lagi relevan. Yang diinginkan masyarakat waktu itu, kinerja menteri yang serius, bukan menteri yang jangan mudik, gitu. Tahu kan lagu itu? Itu terngiang di kepala saya. Dan miss note semua. Fals semua. Waktu dikabarin sama tim Bu SMI, ini Bu Menteri dapat undangan. Kalau sampai Bu Menteri nyanyi, saya resign hari ini. Beneran gue sampai ngefoto itu, ngevote itu gitu. Jadi akhirnya tidak kami lakukan, kami selamat dari bencana dan krisis. Sementara kementerian lain 1 bulan harus cuci-cuci gara-gara jangan mudik. Nah, itulah game relevansi, teman-teman. Itulah seberapa kuat relevansi, dan contohnya banyak sekali. Dan itu juga yang membuat Pak Prabowo Subianto menang, gitu salah satunya. Nah, yang membuat sulit itu tadi, balik lagi ke teori-teori komunikasi awal, maka kita harus melakukan adjustment, kita harus adaptif dengan semua teori ini, dan kita harus bisa menemukan pola terbaik, cara terbaik, dan strategi terbaik. Misalnya dari apa yang gue baca kemarin, dari semua teori-teori ini, dari semua buku-buku ini, ada banyak sekali basis yang masih kuat, yang sebenarnya cuma butuh ditwist aja untuk tetap relevan sama zaman dalam teori komunikasi. Dan satu lagi teman-teman yang harus kita notice bersama adalah beberapa memang sudah usang dan beberapa memang sudah sulit untuk kita gunakan. Tahu agenda settingnya McCombs? Yaitu pasti anak komunikasi belajar. Itu harus di-shifting tuh dari media. Karena kan dulu cara pikirnya mereka adalah media sentris kan. Komunikan dikuasai pemerintah dan segala macam. Itulah kenapa Chomsky sampai bilang manufacturing consent. Itulah yang mereka protes, orang kirinya bakal protes soal kapitalisme yang menguasai media dan lain sebagainya. Dan orang cuma berpikir gimana ngeplotting media yang kuat. Tapi sekarang game berubah, permainan berubah gitu loh. Misalnya yang paling salah satu yang paling terkenal lah ya. Yang terkenal itu McNair, elemen komunikasinya teman-teman tahu ya, model komunikasinya McNair itu kan pertama ini pemerintah nih, government, ya kan? Ini media, ini citizen, ya kan? Kalau ingat gitu. Government kasih press release, beli slot berita segala macam ke media bikin artikel, opini dan segala macam, media ke citizen ke media untuk bikin apa? Ngasih surat opini dan segala macam, ya berputarnya ke sini dong. Ini simple. Bahkan simple. Nah, setelah ada media sosial, bayangin, kenapa dihapus ya? Nggak bisa jadi perbandingan ya? Sorry. Neng, tulisannya dibagusin dulu. Pemerintah. Ya, saya milenial ya, tapi emang nggak padahal ngomongin komunikasi digital pakai papan tulis lucu banget. Media. Aduh, sempit banget dong di sini. Masyarakat. Modelnya McNair 99, sorry. McNair 99. Komunikasi model. Masyarakat. Jadi dari pemerintah ke media, ini masih terjadi sih.
Media ini. Masyarakat ngirim opini, masyarakat ke pemerintah ke masyarakat, tapi titik. Nah, ketika seorang nerd bernama Mark Zuckerberg membuat The Facebook yang akhirnya diganti Facebook aja sama Napster, zaman berubah, era berganti. Sekarang kita bisa update ini bagannya Mac. Ini government, ya kan? Pemerintah. Sekarang bukan cuma media. Ada media, masih sama nih media. Ada platform, sosial media. Ya kan? Nah, udah ada 2 nih cabangnya. Dari sosial media tuh ada aktif citizen, masyarakat aktif. Influencer, content creator, Bang Prabu, saya, teman-teman semua bikin konten segala macam, aktif. Ini pasif. Ini kan jelas nih, pemerintah ngasih rilis ke media bikin artikel berita, hard news, segala macam, bentuk-bentuk, opini, tajuk, udah. Tapi di satu sisi, government juga harus nempatin ke platform. TikTok, Twitter, Instagram. Media juga ngasih ke platform ngambil dari media. Media ngambil platform ngambil media. Berapa kali hal yang saya lakukan itu dikutip media, berapa kali juga hal yang ditulis media saya kutip. Ya kan? Nah, akhirnya platform ke active citizen. Wah, government punya cerita nih. Government punya program. Langsung nih. Nggak perlu lagi ke media, langsung ke platform active citizen. Masyarakat aktif. Buat konten naratif. Ngekritik, ngedukung, segala macam. Penuh nih semua. Nah, dari platform juga ke pasif penikmat nih. Citizen yang menikmati. Citizen menikmati. Citizen respon aktif, citizen pasif merespon citizen aktif, citizen pasif membaca media, government bisa ke citizen aktif, ke citizen pasif. Dan ini semua terjadi, bayangin. Seberapa besar workflow yang berubah. Ini cuma dari tahun 99 ke tahun 2009. Ya kita semua mungkin punya Facebook tahun segitu ya. Ya saya orang Jambi mungkin ya 2009 berarti, kalau anak Jakarta mungkin 2007, 2008 gitu. Tapi saya udah punya Friendster sih di sini. Ya, saya ingat sih. Pakai lagu My Chemical Romance waktu itu. Nah, ini dalam 10 tahun berubahnya udah kayak gitu lah pokoknya. Jadi semua komunikan, semua pemberi pesan, semua penerima pesan. Balik lagi jadi loop yang riwah. Itulah kenapa ilmu komunikasi menjadi semakin sulit. Karena dulu orang mau bersuara, mereka harus nulis, punya kemampuan nulis. Punya wajah ganteng. Kayak Bang Prabu, bisa. Saya sih tidak. Untung saya hidup sekarang. Di zaman beliau, iya tetap jadi PNS. Tapi beliau mudanya ganteng banget. Ini kopiku enggak ya? Gitu teman-teman. Nah. Hop. Sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan menarik banget dan kompleks sekali sebenarnya. Karena kan kita nggak bisa saya lagi bicara sama mahasiswa S2 ya. Jadi gini, kita balik lagi konsensual manusia gitu. Manusia itu punya hak asasi untuk bicara dan tidak berbicara. Ya kan? Ya nggak teman-teman? Jadi kayak saya sering diprotes. Baru kemarin, baru pagi ini saya diprotes, Mas. Kenapa diam soal ijazah palsu gitu. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin, orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin, ya kan? Pak Jokowinya main pula kan, nggak mau tunjukin ijazah, kata. Nih, kalian nggak boleh, kata dia. Time News Roman segala macam, foto, ditanya kok nggak pakai kacamata Pak? Kalau orang ini nggak main, tentu dia jelasin kan. Oh nggak, kacamata saya pecah. Nggak ada duit untuk ganti. Orang ini presiden 2 kali loh. Orang tuh kadang lupa, Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea, kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Tanpa darah biru, bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai. Sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi. Ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak Bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain?
Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang, asli kok. Kemana? Nah itu dalam komunikasi politik juga dijelasin Bapak Ibu semua. Ya nantinya juga kita, ya ada red hearing kan. Red hearing, ada hal yang emang maintenance sesuatu yang bisa lu kontrol gitu. Nah sebenarnya lebih kayak gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan abangnya, kenapa orang pintar diam? Karena problem yang ada di dalam komunikasi masa kita sekarang itu beyond dari kecerdasan yang ada sekarang. Pada akhirnya karena mereka merasa beyond, semakin kita terisi, semakin kita tahu problematika yang ada di dalam diri kita dan dalam struktur ini. Kita harus bisa mengartikulasikan itu dengan baik, mengkomunikasikan itu dengan baik, dan kita harus punya orang-orang yang emang bersedia untuk fight with it. Nah itulah problemnya. Dan akhirnya jadi lingkaran setan kan, yang ngomong yang pintar makin diam, yang berisik makin ribut, dan akhirnya kita buat konten di TikTok. Ya itulah hasilnya. Pada komentarnya pada, wah mind blowing sekali. Lagi ngomen apa-apa, mandi dulu bang katanya. Gua nggak percaya sama lu gitu loh. Tampang lu orang susah katanya. Kita sih biasa, nggak apa-apa, santai aja. Emang aku jelek banget gitu. itu yang terjadi, dan itu yang salah satu hambatan. Itulah kenapa, dan memang harus di-encourage semakin banyak. Makanya itu yang udah tak bilang, kita hidupkan ruang publik, kita hidupkan diskursus kritik, mau sekeras-kerasnya it's okay, nggak masalah, respon nggak masalah, yang penting lu nggak buat kriminal aja, taati kaedahnya, jangan ambil hak orang lain, that's it. Gini, akhirnya ini sedikit kesimpulan yang mungkin masih salah ya. Saya melihat akhirnya relevansi itu jadi pasar bebas. Karena kan opini bisa dibentuk oleh media. Dan kita ngomong tuh ya kan? Iya. Saya nyatet tuh. Mantap. Komunikasi adalah pencipta realitas, politik adalah panggung realitas, dan internet penguji realitas. Berarti kan tiap hari kita diuji dengan realitas itu. Iya. Dan padahal realitas itu tiap hari pun bisa dibentuk. Dan berubah. Iya. Fair. Makanya benar. Berarti pasar bebas itu akan ada terus. Dalam konteks komunikasi, iya. Karena itulah yang membedakan dengan teori tradisional komunikasi. Yang mana semuanya itu bisa crafted, dimanufaktur, diciptakan, dikondisikan. Itulah kenapa Orde Baru bertahan 32 tahun. Itulah kenapa kita kenal Pak Harmoko kan? Ada yang nggak kenal Pak Harmoko? Oh, jangan sok-sok nggak tahu lah. Belum. Hari-hari omong kolaborasi. Yo sembarangan. Tapi beliau legend loh di era itu ya. Di era itu. Kalau kita balik lagi tahun 48, Hitler punya Goebbels. Dan salah satu pejabat kesayangan. Ya karena itu tadi, dia yang menciptakan realitas. Dia yang bikin propaganda. Dan sekarang levelnya lebih advance lagi. Makanya kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu urgensinya. Seberapa penting komunikasi politik digital? Urgensi, balik lagi. Nah ini kita masuk ke sedikit teori ekonomi ya, namanya elastisitas permintaan dan penawaran, teman-teman. Ketika kita bicara komunikasi politik, jagonya banyak di Indonesia. Banyak sekali. Konsultan politik, jago-jago banget lah. Tapi kalau kita bicara komunikasi politik di digital, di udara, kalau bahasa orang politik itu masih sangat-sangat sedikit. Yang banyak yang mengaku jago. Benar nggak, Bang? Benar. Tapi untuk menguasai digital, itu field yang sangat berbeda dari darat. Nah, itulah kenapa ini jadi semakin urgent. Dan kita punya 5 tahun, kalau teman-teman pet-nya di situ, ya punya 5 tahun untuk belajar. Nah, ketika kita bicara komunikasi, mau istiqomah gitu ya, mau tetap kerja di bidang komunikasi, safe to say, kalau yang kita targetin adalah generate money, maka politik adalah bidang yang akan memberikan uang paling besar. Konsultan komunikasi politik atau konsultan politik. Jadi ini kita ke mikro dulu nih, basisnya individu nih teman-teman. Jadi kalau memang benar-benar mau nguasain field ini, karena pemainnya belum banyak.
Pemain belum banyak, harganya masih tinggi. Dan susah untuk shifting tuh susah banget. Banyak pakar komunikasi, pakar ilmu politik di zaman dulu itu susah untuk naik. Karena digital itu different beast. Bener-bener different beast. Ada yang jago banget untuk beli slot, siram, media, tas. Waktu masuk digital, gue bikin konten, kok kayak gini nih. Dan tadi itu, gue baru baca tulisan Bang Prabu juga, itu bagus banget. Soal media yang banyak cutting, banyak pemecatan, banyak PHK. Karena memang pindah ke iklim digital tuh bukan lu mindahin konten ke digital doang, bukan gitu loh. The whole-nya lu harus pikirin. Apalagi ngomong politik. Lebih sulit lagi. Gitu. Jadi untuk level individu, ini masih field yang menjanjikan teman-teman. Nah, kita bicara lebih besar lagi. Pengaruhnya seberapa besar sih sama elektoral? Pengaruhnya seberapa besar sih sama sentimen? Pengaruhnya sebesar apa sih sama manajemen risiko gitu? Sama krisis handling? Pertama, teman-teman tahu, satu canon moment, satu hal yang besar banget terjadi karena yang berkaitan dengan politik dan media sosial. Itu terjadi sekitar tahun 2011. Ada yang tahu? Seberapa besar pengaruh media sosial? Ya Mbak? 9/11, 2001. Ya emang kita kadang mengingat memori. Ada 2011, 2012, dan berlangsung agak lama. Ahok 2017. Dan itu besar juga. Ada satu, ini besar banget. 2017. Ya, di tahun itu adalah Arab Spring. Nah, itu media sosial. Twitter, Facebook, orang bakar diri. Dan hasilnya apa? Revolusi. Dan bukan cuma satu negara. Banyak negara. Dan itu kekuatan media sosial. Nah, kalau kita bicara game elektoral, dari survei Kompas Litbang ya, satu-satunya lembaga survei yang menguji ini atau mendekati pengujian ini, itu basis angkanya bisa kita lihat dari 12% tergantung indikatornya, 12% sampai 39% itu Prabowo Gibran. Ya, between inilah. Between 10 sampai 30% pengaruhnya sama elektoral. Ya, 1/3, kecil, minoritas. 10% kelihatannya kecil, tapi karena 10% ini Prabowo Gibran nggak bisa menang satu putaran, Pramono Anung bisa aja kalah. Makanya ini mahal. Semakin sedikit, kan komponen ke atas ya, semakin sedikit, semakin itu mahal kan. Nah, dan pengaruhnya sebesar itu. Dan siapapun yang bisa, ibarat kita perang nih, pertarungan sebenarnya ada di darat, tapi siapapun yang bisa menguasai di udara, dia yang bakal menang. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memahami bidang ini? Gue bikin shortcutnya waktu itu, Tadi malam gue coba bikin formulanya, gue bikin shortcutnya supaya lebih gampang dipahami. Nggak tahu udah ada atau belum ya, biar gampang gitu. Untuk menguasai udara nih. Kedua, algoritma komunikasi, komunikasi. Lu kuasain dua hal ini, ya, lu berarti punya kemungkinan besar untuk menguasai panggung komunikasi politik di digital. Pertama, memahami bagaimana otak manusia bekerja. Kedua, bagaimana tools bekerja. Dua ini aja, Anda bisa jadi strategis, Anda bisa jadi konsultan komunikasi politik yang hebat di media sosial. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, neurokomunikasi. Ini basisnya antropologi, evolusioner, dan biologis. Karena kita bicara otak manusia nih. Jadi kayak gue bilang tadi, ada buku bagus banget dari Kahneman. Namanya Thinking Fast. Tahun 2011 kalau nggak salah ya. Think slow. Aduh capek. Slow. Ya. Dan dia pakai duologi ngebagi cara kerja otak manusia itu dua. Ada yang tahu? Ada yang pernah baca buku ini? Kalau belum pernah, kalian harus beli. Sistem 1. Dua, sistem 2. Sistem 1 itu spontan, cepat,
naluri, keywordnya ya, insting. Sistem 2 lambat, logik, rasional, data. Nah, ketika kita bicara politik, kalau menurut teorinya Kahneman ya, hal yang maka yang pertama kali harus dikuasain itu sistem 1, teman-teman. Ini sifatnya yang kayak emosional, ketertarikan, ikatan batin dan segala macam. Dan manusia sulit untuk rasional dan logik ketika udah masuk di sistem 1 karena memang nature-nya seperti itu. Karena balik lagi, kita ada bias kognitif. Ketimbang mencari fakta, mereka lebih tertarik untuk mencari alat pendukung dari fakta yang mereka yakini. Itu shortcut-nya manusia, itu sistem 1. Dan untuk sistem 2 ini aktif, itu stimulusnya, dorongannya itu harus benar-benar kuat lagi dan gak akan pernah aktif sebelum sistem 1 tenang atau tidak puas. Barulah ini bisa naik. Kalau dia udah puas di sistem 1, ya sudah. Kelar. Bahkan ketika kita udah ngasih realitas, bahkan ketika kita sudah kasih fakta, tetap orang menolak. Orang tetap meyakini apa yang dia yakini. Contoh lebih receh lagi, teman-teman. Pesulap merah. Nah, pesulap merah tuh berhasil ngebuktiin ini radio tipu-tipu. Tapi isi komennya, gue lebih percaya Ghost Ranger. Ghost Ranger alatnya mahal. Pesulap merah pakai makeup. Apa hubungannya? Tapi ya ini yang terjadi. Dan siapapun yang bisa menguasai sistem 1 ini, maka dia punya peluang yang besar untuk memenangkan elektabilitas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian otak, teman-teman. Dan balik lagi, Thinking Fast, Thinking Slow itu buku yang wajib kalian beli kalau kalian punya uang. Kalau enggak, ya bekerjalah supaya punya uang. Nah, kayak gimana gambar otaknya? Nah, kalau nggak salah kayak gini, sat, limbik, otak belakang, batang. Udah bentuk otak atau paus ini? Otak lah ya, otak lah. Ini kegedean. Dah. Ini nyebutnya reptil, bagian reptil. Ini prefrontal, bagian otak paling baru. Nah, biasanya informasi itu masuknya dari limbik nih. Limbik ini soal simpati, emosi, memori. Powerful. Sangat powerful. Ini yang menentukan nasib politisi itu selanjutnya. Nanti kita jelasin. Nah, ini bagian reptil. Itu insting, survive. Ini bagian otak paling tua. Itulah kenapa kalian sering dengarkan. Antek asing, kita akan hancur. Negara akan bangkrut. Supaya apa? Supaya ini aktif. Nah, ini yang terakhir. Yang tadi masuk ke sistem 2. Logik, visi, rasional. Lambat. Karena dia nggak akan bisa aktif kalau ya itu tadi ini udah ngerasa puas atau ini nggak cukup tenang, nggak akan aktif ini. Makanya harus semuanya dimulai dari sini. Bukan ini nggak ada yang negatif positif ya, tapi inilah kerja otaknya kita. Pak SBY bisa menang, cuma karena satu ujaran, jenderal kok cengeng. Akhirnya semua limbik orang hidup nih. Pak Prabowo menang apakah karena joget apa gemoy? No. Salah satu moment of truth Pak Prabowo menang dan mengunci kemenangan adalah debat. Pendukung Mas Anies, pendukung Pak Ganjar itu senang di Twitter melihat wah savage, argumen yang kuat dan segala macam. Pak Prabowo menang karena ekspresi. Orang tua gitu kan. Kok gini ya gitu. Nah itu momen kemenangan. Kenapa? Karena ini tadi orang nggak peduli nih. Seberapa banyak yang melihat dari sisi ini? Salah tidak. Itulah politik, itulah komunikasi. Kalau terus-terusan maksa orang untuk naik level di sini, maka pendidikan kita harus diperbaiki. SDM kita harus diperbaiki. Itulah kenapa Malaka ada. Karena kalau keadaannya sekarang, ya mati saya. Oke, saya kasih contoh bagaimana menyentuh limbik. Menyentuh limbik itu bukan berarti tidak intelektual gitu atau tidak pintar gitu. Tapi justru simplifikasi itu hal yang paling sulit. Semakin berbunga-bunga itu semakin senang dia gitu. Semakin sulit orang baca. Kayak gimana kalimat ini sulit ya? Nah,
Kebiasaan kan seperti itu. Ya kan? Kayak meritokrasi. Saya kritik, kenapa lu harus pakai gunakan meritokrasi? Kita udah ada kata kompetensi, lebih aman. Artinya sama aja. Orang dinilai basis kompetensi. Orang dinilai berdasarkan kompetensinya. Nggak ada bedanya sama meritokrasi. Dan orang lebih banyak mengerti. Itu limbik. Limbik itu nggak akan hidup, Pak, kalau saya pakai meritokrasi. Kecuali untuk orang yang pengen, bagaimana saya dinilai pintar, maka saya harus memahami. Tapi the majority, the common people, bakal lebih ngerti hal seperti itu. Bahasa lain. Simplifikasi bahasa sederhananya apa, teman-teman? Penerapan. Yang lebih mudah lagi dipahamin orang. Ketika misalnya sekarang kalau kita bicara soal konten berat aja, bisa bicara soal komunikasi yang berat aja, semuanya udah gampang, ChatGPT 5 menit selesai. Tapi bagaimana mengkomunikasikan itu, bahkan menyentuh sampai bagian reptil nih, sampai orang merasa instingnya hidup, survival mode-nya hidup, dan kadang emang harus diperlukan. Itu sulit. Justru ini yang sulit sebenarnya. Nah, salah pahamnya masyarakat Indonesia adalah, wah ini nih level yang sulit. Enggak. Ini bisa jadi mining kalau ini aktif duluan. Baru bisa masuk. Makanya, kita harus memahami apa yang mau kita tunjukkan. Balik lagi, sebagai misalnya saya produk politik, apa yang mau saya tunjukkan, bagaimana saya tunjukkan, dan bagaimana saya uji. Dan setiap uji itu saya evaluasi gitu. Ketika 100.000 subscriber, kayaknya gue butuh kayak gini, butuh kayak gini, butuh kayak gini. Akhirnya tetap relevan. Begitu, Pak, kurang lebih. Yang paling metodenya. Iya, nanti kita breakdown gitu. Oke? Dengan Bapak siapa? Saya Abdullah. Ayo, salam kenal Pak Abdullah. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Atau mungkin gini, Pak. Oke. Mungkin yang lebih update pada isu politik atau di pilpres, Pak. Isu makan siang gratis itu lebih mudah dipahami dengan misalnya ini. Oke. Orang-orang memilih Pak Prabowo bukan karena makan siang gratis. Itu udah masuk ke sini sebenarnya, karena program. Rasional ya. Rasional, visi, masuk atau enggak? Enggak. Pak Prabowo udah menang duluan di sini. Di limbiknya ini. Siapa pemilih Pak Prabowo di sini? Peduli sama makan siang gratisnya? Mbak, fight berkali-kali. Terus dia nunjukin kucing. Bobby. Terus datang jenguk anak bawa bunga. Strategi Pak Prabowo ketika kita bicara komunikasi politik, di realize atau enggak, modal politiknya, modal komunikasinya udah dari 2009. Makanya ada yang bilang, wah Prabowo menang karena joget gemoy. Anda perlu datang ke kelas ini berarti. Untuk ngelihat bigger picture-nya gitu. Siapapun yang bisa merebut simpati, dia merebut panggung. Mau dia dapat simpati itu dengan cara apapun, selama simpati itu udah dapat, dia merebut panggung. Mau itu dipakai dengan cara ngasih makan kucing, nemuin anak, atau jalan, atau joget. Tapi yang kunci kemenangannya itu di simpati, bukan di jogetnya. Karena kalau kunci kemenangannya di joget, ya Pak Anies joget juga dong. Pak Ganjar joget juga dong. Ya karena dia nggak mau. Enggak, kalau dia tahu dia menang, dia pasti joget gitu. Dua-duanya. Karena tahu, ya bukan dia. Karena game of simpatinya nggak dapat di situ. Apa, Mas? Yang paling nomor pasti menang. Iya itu. Kalau kuncinya di joget sama gemoy, siapa paling lunak dan paling gimana ya bahasanya ya? Gemoy kan. Udah selesai di sini. Bahkan orang nggak perlu lagi di sini karena di sini udah puas mereka. Tapi kalau pertarungannya Pak Ganjar sama Pak Anies, nggak ada Pak Prabowo, pasti sampai di level ini orang akhirnya. Contoh paling nyata, Pak Ahok sama Pak Anies sudah sampai di level ini. Walaupun ininya masih berpengaruh, sentimen. Dan Pak Ahok sama Pak Anies itu lebih gila lagi. Udah ke bagar reptil. Soalnya udah masuk agama kan. Kalau kita tanya ke bilik suara, kenapa pilih Pak Prabowo? Kasihan Mas, sudah 3 kali. Dan itu benar-benar ada. Iya kan? Oke, sekarang masih ada masalah otak ini. Ini masalah Indonesia kok, masalah otaknya. Orang ngeriset Trump itu, riset terbaiknya berasal dari pembencinya. Gitu. Itu Trump. Supaya apa? Supaya Trumpnya nggak menang lagi. Dia evolusi lagi. Dan dia dapat momen kan. Sap. Dah, selesai itu memilih. Limbik. Karena, wah, I take a bullet for democracy. Gitu. Oh. Mati kau. Siapa yang bisa menang lagi itu? Kamala Harris nih. Endorse-nya Taylor Swift. Kurang apa Taylor Swift? Nggak peduli Trump. Trump cuma ngomong sama Joe Rogan. Sama Mike Tyson. Enggak Taylor Swift. Nggak Raffi Ahmad, dia enggak.
Joe Rogan, Elon, dia menang. Ya itu. Kamala Harris udah langsung endorse artis besar, keluar case-nya PDD, selesai. Gue langsung ke poinnya aja. Pertama TikTok. TikTok itu yang paling pertama, dia ada satu fase nih. TikTok 3 fase. Ini viral, akhirnya viral. Ini testing kedua, ini testing pertama. Mau follower lu 10 sekalipun, lu masih punya kemungkinan untuk dapetin view sampai puluhan juta. Kalau 3 step ini lewat. Pertama, ketika kita bikin konten, TikTok secara random itu bakal menguji ke 300 sampai 500 orang non-follower untuk nonton itu. Ya kan? Nah, ketika itu lewat, dia bakal menguji retensinya. Berapa banyak yang menyelesaikan itu? Menyelesaikan video itu. Nah, ketika retensi udah selesai, berapa yang komen, terus like, bahkan share. Nah, setelah ini semua, oh, ini terpenuhi nih, oh bagus ya nonton, retensinya bagus, CTR-nya bagus, like-nya bagus, dia masuk ke kedua. Masuk kedua ini pengujian kedua, yang tadinya 300-500 ini jadi 6.000 sampai 20.000 orang. Nah, kalau ternyata profilingnya masih bagus nih, akhirnya viral. Dan itulah yang bikin orang sekalinya di TikTok itu 1 juta, itu bakal compounding sampai 9 sampai 10 juta. Metode yang simple, bagus. Makanya hook-nya di TikTok selalu penting. Hook terbaik, nggak usah pakai teori macam-macam. Itu selalu why. Mengapa Prabowo menang? Dibanding, inilah penyebab Prabowo menang. Lu bisa ngomongin why tanpa ngomongin solusi sampai akhir video dan orang nonton. Ya kenapa ya? Padahal kita nggak mau tahu. Tapi kenapa ya? Oh iya juga ya. Nah selalu mulai dengan why. Ini TikTok, kita cepat aja. Terus IG. IG itu sebenarnya untuk viralitas, untuk penyebaran, itu nggak se-powerful TikTok. Nggak secepat TikTok, nggak se-brand road TikTok. Tapi itu untuk branding. Branding, behind the scene. Dan lain sebagainya. Kebutuhannya itu kebutuhan directory, kebutuhan persona, kebutuhan bagaimana kita mau terlihat, bagaimana orang udah kenal kita dan pengen tahu lebih dalam, maka mereka akan ke IG kita. Jadi, spend energy so much di IG itu nggak terlalu worthy kalau yang kita kejar engagement. Tapi kalau ketika engagement itu udah dapat, maintenance-nya di sini. Ya, algoritmnya, triknya hampir sama, tapi yang ngebedain di IG adalah Reels itu powernya terlalu kuat. Semuanya base-nya Reels. Dan base Reels itu, kalau misalnya interaksi juga, interaksi di IG itu makin sering kalian klik profilnya, makin kiri dia muncul di story kalian. Artinya ketika lu bikin story yang menarik nih, berkait-kaitan, lu akan terus muncul di kiri story orang semua. Makanya gue sering nulis di story, penyebabnya itu. Dan akhirnya apapun yang gue buat, itu jadi prioritas pertama mereka. Dan komen, share itu selalu berdampak. Ya IG nggak susah, cuman ya ini branding. Jadi di sinilah foto-foto terbaik kita ditunjukin, kehidupan kita ditunjukin, dan lain sebagainya. YouTube kurang lebih kayak TikTok tadi, CTR ya. YouTube itu yang paling penting itu thumbnail sama judul, teman-teman. Nah, ini cocok untuk konten panjang, cocok untuk explanation video, cocok untuk menjelaskan visi misi dan lain sebagainya. Tapi retensi orang nonton juga penting. Tapi yang pertama itu CTR-nya, click rate-nya. Makanya judul thumbnail itu penting. Nah, bodohnya orang seringkali thumbnail dan judul itu sama. Itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa demikian? Karena dengan thumbnail dan judul yang berbeda, lu punya 2 bait yang berbeda. Nah, ini based on selera lagi dan based on market lagi. Kalau gue nggak akan pernah bikin thumbnail dengan tulisan clickbait ala Om Deddy Corbuzier, nggak. Yang diomongin apa? Ya kayak kemarin gue podcast sama dia, musuh nomor 1 pemerintah. Allahu Akbar. Jangan pernah buat video di bawah 10 menit. Logiknya simple. Karena multiply iklan itu cuma bisa di-play di 10 menit. Di bawah 10 menit atau di bawah 8 menit, itu cuma 1 iklan. Dan sebagai perusahaan, logiknya kayak gimana? Kita tentu akan menaikkan video yang bisa bikin kita untung. Makanya harus di bawah 10 menit. Thumbnailnya bagus, durasinya bagus, share-nya banyak, kontennya oke, relevansinya oke, maka bakal kick off, bakal take off itu konten YouTube. Terakhir, Twitter. Nah, ini algoritmanya gampang, tapi yang bisa saya sarankan ke teman-teman semua, buang. Kalau memang fokus kalian politik ya.
Usernya cuma 14 juta. 14 juta sampai 25 juta. Daily active usernya itu lebih kecil lagi. Dan kalau kalian menyediakan waktu ya 2 bulan, 3 bulan riset, isu Twitter itu bisa naik cuma dengan katalis. Kalau nggak ada katalis itu cuma bakal jadi echo chamber. Cost-nya mahal karena buzzer di situ semua. Dampaknya ya karena echo chamber kecil, mantul-mantul kan. Main di field ini sebagai seorang politisi atau konsultan politik. Dan dampaknya nggak segitu besar ya. Jadi kalau emang niatnya politik jangan, tapi kalau niatnya untuk mencari hal-hal yang lucu misalnya, lucu orang kan beda-beda ya. Ya nggak apa-apa, it's okay. Kita semua sudah akil balik. Yang mau baca One Piece misalnya, baca Boruto. Nah itu toolsnya. Satu lagi, kita bicara soal amplifier ya. Era buzzer itu udah kelar teman-teman. Buzzer tradisional, tiba-tiba ada akun mendukung pihak tertentu, menyerang pihak tertentu terus-terusan, itu udah kelar. Karena orang ketika mereka sudah berbaju dan udah jelas, orang udah mau sebagus apapun argumen lu, ya lu orang merah, biru, kuning, that's it. Dan orang-orang semakin pintar kan, udah nggak lagi main media sosial kuno nih. Terus apa tools paling powerful sekarang teman-teman? Ada yang bisa jawab? Tools paling powerful, amplifier paling powerful. WhatsApp, oke. TikTok dalam bentuk, nah namanya Clipper. Dan ini belum banyak dibahas orang. Orang yang motongin video. Itu bisa organik, bisa non organik, dan udah ada agensi yang menawarkan itu. Dan belum banyak yang gunain, dan semua dari sampling data yang gua ambil, semuanya sukses menggunakan Clipper. Tahu Andrew Tate? Sigma male, alpha male yang botak, yang punya masalah banyak. Dia nggak punya channel YouTube, dia nggak punya channel Instagram waktu itu, ya sosial medianya semuanya di-ban, tapi dia nongol di mana-mana. Karena Clipper. Ada satu contoh lokal yang paling gampang, populer karena Clipper. Di spektrum politik ya. Rocky Gerung. Bang Rocky itu nggak populer di sosmednya sendiri. Tapi di potongan-potongan video yang kita lihat. Akhirnya personanya terbentuk. Yang sukses menggunakan ini juga, mungkin ada yang nonton YouTube, live streamingnya Reza Arab. Itu Clipper. Clipper do that work. Nah ini yang sekarang paling relevan untuk digunakan. Tapi nggak tahu 5 tahun lagi masih relevan atau nggak. Tapi jelas ketika kita punya kebutuhan politik dan kita butuh amplifier, dibanding buzzer, dibanding KOL sekalipun, hire KOL yang mahalnya minta ampun itu, Clipper harganya lebih murah dan lebih efektif. Dan Pak Prabowo, entah itu organik atau non-organik, menang juga karena Clipper. Bukan karena buzzer. Guarantee. Masih ada yang main Facebook di sini? Masih. Aku sih masih. Ya, aku masuk di grup kumpulan satpam ganteng DKI. Beneran. Terus aku di-kick. Ternyata bukan satpam katanya. Oh, gitu. Iya, mereka screening anggotanya. Community base itu paling kuat justru di Facebook. Apalagi marketplace itu yang nyediain barang paling banyak itu Facebook ternyata. Dan kalau nawar ya sadis semua, tapi it's okay. It's okay. Tapi jual juga kadang nggak ngotak. Garam Rukiah itu juga Facebook tuh. Tahu bisnis garam Rukiah teman-teman? Modal 3.000 jual 120.000. Penjualan sebulannya 200.000 unit, 200.000 pieces. Tadi limbik Itu masuknya ke reptil itu. Oh, reptil. Spiritual. Itu sistem 1, sistem 2. Mau tak buktikan sekalipun nih, nggak disantet, tahu nggak akhirnya pembelaannya kayak gimana? Wah, dia dukunnya lebih hebat gitu. Dan real. Ada orang ngomong, saya sudah menganalisa Ferry. Dia keturunan raja apa? Raja Bonar. Raja Bonar, betul Mbak. Kita kan nggak ngomong angka asisnya, kita ngomong growth-nya. Kayak volume ekonomi sama pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhannya dia yang tercepat. Dan ketika kita ngomong proyeksi, maka yang akan kita lihat adalah pertumbuhan. Dan ketika kita ngomong angka basis data nih,
Meta misalnya punya banyak, Facebook punya banyak, Instagram, WhatsApp, karena kan mereka terkait satu sama lain kan. Kayak misalnya kita di IG, sadar nggak? Status kita di IG atau caption kita di IG itu pasti masuk thread, terus masuk Facebook. Jadi masih dihitung aktif kan. Ini meta ekosistem, baru ada WhatsApp. Ini sendiri, itu kelihatan secara data big, besar. Ratusan juta, bahkan mungkin 2 kali lipat, 3 lipat. Tapi daily active kontennya, nope. Makanya, ini kalau kita ngomong growth, TikTok. Yang kuat juga, itu YouTube. Karena YouTube, itu udah menggeser arus utama. Ini media arus utama bener-bener tuh YouTube. Makanya untuk jadi kreator paling susah di YouTube. Karena cuma YouTube yang ngasih lu AdSense. Besar. Enggak besar, Mbak. Soalnya Ria Ricis kaya dari situ. Iya. Ria Ricis 1 hari 3 konten, Mbak. Aku Rutin dia. 1 bulan 3 konten. Jadi kecil tapi cukup. Lebih dari cukup lah untuk ngelunasin KPR gitu. Oke lah. Atau untuk bikin saya berhenti dari Kementerian Keuangan. Nah, itu udah jadi indikator kan. Oke lah, oke banget. Dan dia stabil, dia udah jelas, algoritmnya udah jelas, sistemnya udah sustain, dia nggak bakar duit lagi, dia gain money, dia bisnis as usualnya udah bagus banget. Ekosistem Meta jelas, Facebook sama IG punya pasarnya sendiri. TikTok lebih universal. Jadi memang mungkin fokus tesisnya di sini, Mbak. Tapi yang bisa kita lihat adalah memang banyak yang suka, banyak yang nangis. Sekarang lagi nangis juga, misalnya seperti itu. Ampun, Bang. Tapi misalnya kayak gitu. Ya kita objektif melihat ini supaya apa? Supaya kalau misalnya kita nggak mau dia menang, kita nggak develop strategi yang benar, alih-alih menyalahkan sesuatu. Gitu. That's it. Yep. Di Twitter saya dibilang voter 02, di YouTube saya dibilang anak Abah. Saya pun sampai lupa saya siapa. Hari ini saya kritik habis-habisan nih pemerintah. Besoknya saya kritik Pak Anies ya gitu. Loh, bukannya lu sama kita, Bang, kita siapa? Tentu gue punya perspektif politik ya. Tapi kan gue punya responsibility as content creator. Masyarakat itu punya kebutuhan untuk mengkelompokkan orang dan membuat musuh yang sebenarnya nggak ada masalah sama dia. Itulah yang terjadi. Dan inilah game yang dihasilkan dari perebutan kekuasaan ini.